Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Septanugroho dari kelas 12 IJ1. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu berkenaan mengenai sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. So, apa aja yang akan saya bahas? Yaitu mengenai tadi sistematika dan unsur-unsur. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, di sini adalah perkenalan diri saya. Ya, jadi apa itu sistematika surat lamaran pekerjaan? Mari kita mulai pembahasan kita dengan apa itu sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat formal yang ditulis oleh pelamar dan ditujukan buat perusahaan yang dilamar. Jadi, ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan berdasarkan info lowongan pekerjaan yang kita temui di sumber informasi seperti internet, koran, atau mungkin majalah, kita harus membuat surat untuk dapat bisa mendapatkan posisi yang ingin kita dapatkan di pekerjaan tersebut, di perusahaan yang kita lamar. Nah, lalu apa aja sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Itu terdiri dari satu, tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal. Tiga, ada alamat surat, ada salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Oke, jadi kita akan kupas satu persatu apa aja pengertian dan definisi dari setiap sistematika yang ada di sini. Oke, jadi kita bisa bilang sistematika itu sebagai struktur dari surat lamaran pekerjaan. Ya, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Biasa disebut juga titik mangsa. Oke, contohnya adalah Jakarta, 12 November 2021 titik. Itu adalah contoh dari titik mangsa atau tempat dan tanggal pembuatan surat kita. Lalu selanjutnya ada lampiran dan hal. Lampiran hal itu adalah isi bagian hal dengan tulisan surat lamaran kerja misalkan. Jadi ada dua bagian yang ada di heading atau di pembukaan dari lamaran pekerjaan, yaitu ada bagian hal dan juga ada lampiran. Hal itu adalah tentang apa kita membuat surat tersebut. Jika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan, maka tulisan hal tersebut adalah surat lamaran kerja. Atau jika kita ingin melamar kerja sebagai misalkan posisi tutor bahasa Indonesia, nah maka isi bagian hal tersebut dengan lamaran kerja tutor bahasa Indonesia. Simple as that. Dan lampiran adalah yaitu beberapa lembar berkas lamaran kerja yang kita buat gitu. Lampiran dalam surat lamaran kerja kita tuh disisipkan dengan lampiran apa saja sih yang biasanya itu menjadi kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pelamar dalam melamar kerja. Oke, selanjutnya adalah alamat surat. Nah, alamat surat ini adalah alamat tulis kepada siapa surat lamaran itu ditujukan dan di mana tempatnya atau alamatnya. Bisa ditujukan kepada HRD perusahaan atau mungkin pemilik perusahaan. Dan contohnya di sini ada yang terhormat manajer HRD Zenius. Itu kepada siapa surat itu ditujukan. Lalu di bawahnya tulislah alamatnya, misalkan Zenius Education, tapi bisa juga dengan alamat lengkap menggunakan jalan dan nomor jalan. Oke, itu untuk alamat yang dituju. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka bisa berupa dengan menulis dengan hormat dan menggunakan titik koma, bukan titik. Sorry ya guys, bukan menggunakan titik. Lalu setelah salam pembuka dengan misalkan dengan hormat, lalu kita masuk ke alinea pembuka, yaitu alinea pembuka atau yang alinea pertama. Dalam alinea pembuka sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau disebut tesis.
Oke, setelah alinea pembuka dijelaskan, maka kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu isi. Isi dari surat lamaran pekerjaan itu bisa berupa identitas, siapa kamu, misalkan berupa nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat rumah, dan bisa juga dengan ditambahkan nomor ponsel. Selain dari identitas, biasanya dalam surat lamaran pekerjaan juga harus ditampilkan mengenai dasar pelamar atau maksud dan tujuan mengapa kamu melamar posisi tersebut, melamar sebagai apa, dan mendapat informasi dari mana. Itu adalah isi dari lamaran pekerjaan. Lalu setelah isi, maka biasanya kita nyatakan lampiran apa saja yang dilampirkan oleh kita. Dan lampiran ini harus memenuhi lampiran yang diminta dalam persyaratan melamar lowongan tersebut. Kemudian di setiap rincian gunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran gunakan baca titik. Contohnya lampiran yang biasa diwajibkan itu seperti fotokopi ijazah, fotokopi KK, fotokopi KTP, CV, atau dokumen-dokumen lain yang biasanya diperlukan ketika kita melamar pekerjaan. Setelah bagian lampiran, maka kita masuk ke bagian penutup, yaitu akhir dari bagian surat lamaran pekerjaan. Dalam isi penutup ini harus menunjukkan keantusiasan si pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya begini, demikian surat lamaran ini saya samakan. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu boleh seperti itu. Dan setelah penutup, tentunya pasti ada salam penutup. Kalau tadi ada salam pembuka, sekarang di akhir itu adalah salam penutup. Bisa berupa hormat saya dengan menggunakan tanda koma, karena di bawahnya nanti akan ada lagi yaitu tanda tangan dan nama terang, nama si pelamar. Hormat saya, di bawahnya tanda tangan kamu dan nama kamu. Oke. Dan setelah pembahasan mengenai sistematika, kita bisa lanjut ke apa ini disebutnya, kaidah kebahasaan ya. Dalam kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Seperti dalam menulis surat tersebut harus menggunakan bahasa baku, karena ini merupakan sebuah teks yang formal dan esensinya kita ingin melamar ke sebuah perusahaan yang kita ingin tempatkan posisinya. Jadi pastinya kita harus menunjukkan keantusiasan kita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejakan. Oke. Jangan sampai pakai bahasa yang gaul atau bahasa akrab seperti teman yang informal, yang sifatnya informal, dan pastikan juga kalimatnya efektif supaya si HRD atau si pembaca surat lamaran kerja kita ya itu melihat keintelektualitas kita dalam bahasa. Lalu pastinya menggunakan bahasa Indonesia jika itu merupakan perusahaan yang ada di Indonesia. Jika itu merupakan sebuah perusahaan luar negeri, maka biasanya dalam menggunakan bahasa Inggris. Lalu tidak berlebihan juga, buat sesimpel mungkin dan seefektif mungkin. Jadi tidak perlu bertele-tele, jelaskan saja secara to the point, langsung kepada intinya. Oke. Dan kemudian tidak perlu mencantumkan prestasi, karena prestasi itu dilampirkan biasanya di dokumen yang dinamakan CV atau curriculum vitae ya, atau kita menjelaskan apa kita lakukan. Dan juga tidak perlu, karena itu biasanya ditaruh di atau diletakkan di portfolio.
Dan yang pastinya sifatnya tidak boleh memaksa. Tawarkan saja apa yang kita bisa dan biarkan HRD menilai apa yang kita peroleh gitu, apa yang kita lampirkan di sana. Dan jangan lupa untuk secara jelas mengucapkan penerima surat. Oke, sekian daripada penjelasan saya mengenai presentasi sistematika dan unsur-unsur kaidah kebahasaan dari teks lamaran pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila juga suaranya di sini agak berisik karena saya merekam langsung di kelas. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.